Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali bertemu bersama saya Awi di pagi hari ini ya, di weekend ini. Saya akan coba sharing ya teman-teman eh, tentang mindset yang salah ya. Mindset yang salah pada saat kita trading ya. Jadi ada beberapa poin yang saya ingin sharingkan di sini. Eh, Berdasarkan pengalaman saya trading selama ini teman-teman ya, mungkin teman-teman juga pasti mengalami beberapa poin ini ya. Beberapa poin ini teman-teman pasti mengalaminya juga pada waktu teman-teman baru mulai trading maupun sampai sekarang trading ya teman-teman. Jadi poin yang pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah kita kalau trading itu maunya cepat kaya dalam waktu singkat. Jadi mau cepat kaya dalam waktu singkat membuat kita itu menjadi tamak teman-teman. Dan kita berpikir, oh forex itu bisnis yang bisa buat orang cepat kaya. Tapi pada kenyataannya tidak begitu teman-teman, karena forex ini berbicara tentang bisnis. Namanya bisnis ya, contohnya kita modal $100, kita nggak mungkin bisa menghasilkan $1.000 dalam waktu dekat teman-teman. Walaupun itu mungkin, tetapi resiko kita kehilangan $100 itu sangat besar ya. Sangat besar sekali kalau saya lihat, karena kita sudah melakukan trading dengan pasti dengan lot yang besar ya. Udah pasti itu teman-teman. Kalau kita ngejarnya $1.000 mau jadi $100 mau jadi $1.000 maksud saya, itu mungkin aja bisa tercapai teman-teman. Tapi ya itu resiko kehilangan semuanya pun sangat besar teman-teman. Jadi itu poin yang pertama. Kedua, kita selalu merasa percaya diri ya, atau overconfidence pada waktu kita profit, dan kita merasa kita itu udah menguasai market ya. Kita yakin dalam setiap entry kita maksudnya. Jadi entry saya pasti menghasilkan profit. Padahal tidak selalu begitu, karena trading itu kita punya analisa mungkin cuma sekitar 50-60% ya teman-teman, dan sisanya adalah psikologi market ya, dan kita serahkan ke pasar gitu. Jadi nggak bisa kita dalam setiap trading itu kita bisa profit teman-teman, apalagi kita nggak pasang SL, nggak ada melakukan cut loss ya dalam posisi minus teman-teman. Jadi itu poin yang kedua. Untuk poin selanjutnya, lot kecil tidak bisa menghasilkan profit yang banyak. Seperti teman-teman lihat di sini, lot kecil tidak bisa menghasilkan profit yang banyak. Ini kadang-kadang di trader yang baru-baru mulai ya teman-teman berpikir kalau entry dengan lot kecil kita nggak bisa profit banyak. Jadi harus entry dengan menggunakan lot besar, sehingga money management dalam forex itu diacuhkan teman-teman. Seperti video yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, kita tahu bahwa kunci keberhasilan dalam kita trading adalah money management, bukan lot yang besar teman-teman. Karena lot yang besar seperti yang di poin 1 pasti buat kita MC atau kalau sudah cut loss atau SL, akun kita, balance kita berkurang sangat banyak teman-teman. Jadi saya contohkan saja, lot kecil tidak menghasilkan profit yang banyak. Langsung saya contohkan hasil trading saya yang masih saya open ya pada waktu Jumat semalam teman-teman. Teman-teman bisa lihat saya open dengan lot size 0,02 euro Jepang ya teman-teman, di 123.006. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, kita lihat aja langsung profit saya $12.64. Jadi teman-teman bisa nangkep maksud saya nggak? Jadi kalau orang bilang lot kecil tidak bisa menghasilkan profit yang besar, demikian juga lot kecil juga bisa membuat minus kita banyak teman-teman.
itu sudah hukumnya dari sana. Makanya saya bilang kita harus perhatikan money management ya. Dan kita nggak boleh berpikir, oh lot kecil nanti saya dapatnya cuma sedikit kalau open. Dan kita nggak pernah berpikir kalau lot kecil juga bisa membuat akun kita minus banyak. Contoh aja saya udah plus 60 pip sekarang teman-teman. Dikalikan 0,02 sudah $12. Kalau saya main dengan $100 atau $200 dengan manajemen 0,02 dan saya profit 0,02 $12. Kalau kita berpikir ya teman-teman, misalkan teman-teman saya contohkan di sini yang sudah lama trading, oke lah pakai ketahanan 500 pip karena yang sudah lama trading ya. Jadi kalau 500 pip berarti modal kita itu sekitar $100. Jadi kalau dalam posisi open yang saya sekarang, saya open dengan 0,02 dan profit $12 itu sudah mau 12% loh teman-teman. 12% dari modal per trade, dan bukan ini per trade maksud saya. Per trade saja bisa menghasilkan 10%. Apa nggak amazing gitu loh dalam sekali trade. Cukup seminggu aja sudah 10%. Kalau kita trading dengan dalam 1 bulan, contohkan 4 minggu, kalau kita 10% saja itu sudah 50% teman-teman, sudah 40% ya. Jadi apakah nggak luar biasa sebenarnya profit yang segitu dengan modal $100, dan resikonya pun nggak terlalu besar karena ketahanan kita 500 pip teman-teman. Untuk trader yang sudah lama, oke. Untuk trader yang baru-baru, mungkin ketahanannya saya sarankan minim itu 1000 pip. 1000 pip kalau kita pasang lot 0,1 dan dengan kondisi saya sekarang profitnya sudah $6. $6 dari 6% dari $100 sudah 6% loh teman-teman per trade, dan bukan itu per trade maksud saya, dan bukan kita trade banyak-banyak ya maksudnya ya. Jadi per trade ini teman-teman. Jadi bukankah itu hal yang cukup baik gitu maksud saya, profit yang cukup baik. Makanya poin yang ketiga ini kadang sama trader selalu diacuhkan teman-teman. Dan saya harus pakai lot besar. Kalau nggak lot besar ya nggak mungkin dapat banyak. Profitnya gimana bisa banyak? Akun saya gimana bisa meningkat dalam waktu dekat gitu. Jadi ini pikiran yang salah dan ini harus dibuang ya teman-teman. Saya langsung contohkan karena kenapa? Karena kita tuh menganggap hal lot kecil tuh nggak bisa menghasilkan profit teman-teman. Jadi teman-teman sudah jelas lihat lot 0,02 aja bisa menghasilkan $12 ya. Jadi ini poin yang nomor 3 ini sangat penting, harus di highlight ya menurut saya teman-teman yang baru trading. Jadi untuk poin berikutnya di poin keempat, selalu entry walaupun nggak ada momentum. Jadi selalu entry nggak ada momentum ini maksudnya kita selalu ingin trading ya, kayak trading itu udah kecanduan. Kalau nggak open posisi itu gimana gitu perasaannya. Kayaknya ada yang kurang dalam kita trading teman-teman. Nah hal ini yang sebenarnya membuat kadang akun kita itu bisa MC. Kenapa saya bilang bisa MC? Pada waktu kita iseng-iseng open posisi dan posisi kita itu minus, oke, minus sedikit nggak apa-apa. Contoh 0,01 kita buka lotnya, oke, minus 10 pip sudah $1. Dan kita merasa $1 itu kecil teman-teman. Oke, kita bawa lagi emosi dan kita tambah lagi posisi teman-teman. Ya, jadi gara-gara kita usil, gara-gara kita ingin open posisi aja, ujung-ujungnya akun kita bisa MC atau loss. Itu dulu saya alamin teman-teman ya. Jadi saya alamin karena kita trading nggak boleh iseng-iseng ya atau coba-coba gitu teman-teman. Kalau kita nggak ada momentum di dalam pasar ya, di malam market ya, kita nggak boleh ambil posisi menurut saya. Jadi untuk poin yang kelima, ini banyak juga yang dialamin oleh para trader ya teman-teman, sudah pasti karena berbasis emosional ya, berbasis emosional poinnya. Jadi pada waktu minus kita selalu menambah posisi, dan
Dan bukan pada waktu minus kita cut loss atau kita pasang SL ya. Jadi pada waktu minus selalu menambah posisi. Yang benar sebenarnya pada waktu plus kita menambah posisi, teman-teman. Makanya untuk trader yang baru-baru mereka nggak sadar gitu. Pada waktu minus nambah, pada waktu minus nambah. Jadi money management udah pasti nggak kepake tuh, teman-teman. Udah saya bisa pastikan akun teman-teman kalau cut loss pun ya minimal 50% lah dari modal. Jadi dan memungkinkan juga untuk MC karena ini base-nya udah emosional kita trading, teman-teman. Jadi ini poin yang harus di highlight juga karena pada waktu minus kita tidak boleh menambah posisi, teman-teman. Kita harus menganalisa ulang apakah posisi kita ini sudah melawan tren atau posisi kita ini sudah reversal tren, teman-teman. Jadi poin ini sangat penting ya, teman-teman. Jangan sampai teman-teman juga terjerumus di poin yang 05 ini. Jadi poin yang keenam adalah melakukan deposit makin besar pada saat loss. Nah, ini sering juga saya alami dulu, teman-teman. Pada waktu saya loss, saya deposit makin besar dan saya berharap untuk revenge ya, balas dendam gitu supaya loss saya tertebus. Loss saya yang lalu-lalu yang udah MC tertebus, teman-teman. Sebenarnya ini adalah mindset yang salah karena kenapa? Kalau kita belum bisa trading dengan konsisten, profit dengan konsisten, kita tidak boleh melakukan deposit yang besar. Karena kenapa, teman-teman? Pada saat kita sudah sudah jago trading, kita udah nggak ada modal lagi untuk deposit gitu. Padahal kita udah jago. Kita lossnya di awal-awal jadinya, teman-teman. Makanya sebenarnya untuk para trader pemula mereka harus deposit maksimum lah. Maksimum itu udah maksimum banget $100. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau saya sarankan ya kalau bisa $10, teman-teman deposit $10. Oke, loss $10, teman-teman $10 lagi. Yang dikejar di sini sebenarnya bukan profit, teman-teman. Jadi yang dikejar sini adalah konsisten ya, konsisten kita dalam sistem dulu. Kita melatih itu dulu, atau teman-teman juga boleh main demo untuk melatih ya. Untuk saya teman-temannya melatih strategi kita. Jadi kita jangan langsung melakukan deposit yang besar pada saat yang belum pasti ya, teman-teman. Belum pasti di sini maksudnya kita belum konsisten profit, kita sudah melakukan deposit yang besar. Dan saya pernah dengar juga senior saya bilang, berapapun jumlah deposit kita, kalau kita masih belum bisa trading dengan baik, ya sama aja ujung-ujungnya tetap loss. Jadi hal itu yang saya pegang sampai sekarang, teman-teman. Seperti yang saya bilang, trading dengan menggunakan manajemen dan risk reward itu sangat penting juga ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu trading itu pelan tapi pasti, teman-teman. Jadi nggak boleh kita mau cepet-cepet, terburu-buru untuk dapatkan profit. Itu sebenarnya hal yang salah. Kita harus cari konsisten dulu dengan trading dengan benar, dan pasti profit itu akan datang sendiri. Teman-teman percaya apa yang saya ngomongkan, karena ini adalah pengalaman saya. Di 6 poin ini, teman-teman, ini adalah pengalaman saya, dan saya tidak ada copy paste dari internet ya, karena ini base-nya pengalaman saya yang saya sharingkan ke teman-teman. Oke, mungkin sekian saja ya, teman-teman, sharing saya tentang mindset yang salah pada waktu kita trading, teman-teman. Jadi tetap belajar dengan strategi, tetap gunakan manajemen ya, karena manajemen adalah poin yang paling utama menurut saya, teman-teman, kalau kita masih mau sukses di forex ini, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian saja video saya kali ini. Kalau ada yang bertambahkan silahkan komen di bawah kolom komentar. Tetap trading dengan hati-hati. Salam profit.